Halo, jumpa kembali dengan saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku ini Kota-Kota Indonesia Pengetahuan untuk Orang Banyak dalam episode cerita Marco. Sekarang kita bicara yang agak mengkhawatirkan nih belakang ini, yaitu sampah. Karena mungkin teman-teman mengikuti berita di Jogja ada krisis sampah, di Bandung sekarang mungkin sedang tidak, tapi tahun-tahun lalu selalu ada tumpukan sampah di jalan-jalan utama. Dan teman-teman, itu pun yang tampak oleh kita ya, yang kadang-kadang umumnya itu berupa sampah konsumsi sehari-hari, sampah rumah tangga gitu. Tapi ada sampah lain yang juga lebih gawat, misalnya sampah industri yang mengotori sungai, mencemari tanah bahkan. Itu sebabnya misalnya Citarum tuh pernah disebut sungai terkotor di dunia. Karena sepanjang sungai Citarum itu ada ribuan industri, kalau nggak salah 6.000 angkanya sekarang, yang sebagiannya membuang limbah industri ke sungai itu tanpa pengolahan. Tetapi kembali ke sampah sehari-hari dari konsumsi kita sehari-hari itu, plastik dan lain-lain itu, mungkin teman-teman perlu melihat misalnya yang sekarang sudah cukup dikenal luas sih, yang disebut The Great Pacific Garbage Patch. Itu adalah sebuah pulau di tengah-tengah lautan Pasifik itu, yang luasnya adalah 1,6 juta kilometer persegi dan dalamnya juga kurang lebih segitu, dan itu mengambang di tengah-tengah lautan Pasifik. Sebagian dari sampah ini memang berasal dari kota gitu. Meskipun kota-kota pesisir juga menerima sampah yang sampai ke pesisirnya itu dari pulau lain, bahkan dari benua lain. Yang kita sering dengar kan, Denpasar itu setiap tahun menerima katanya kiriman gitu ya, kiriman sampah di sepanjang pantainya. Tapi orang Bali sendiri tahu bahwa sungai-sungainya sendiri juga tidak bersih. Jadi sampah yang sampai di pesisir atau di pantai Bali itu bukan hanya dari luar, tapi memang juga dari dalam Bali sendiri. Itu baru sampah yang berasal dari konsumsi kita ya, belum lagi sampah dari industri yang tidak diolah, yang banyak sekali. Yang pernah jadi perhatian besar itu Citarum, dan kemudian ada program untuk membersihkan Citarum. Sejauh saya tahu sekarang masih berlangsung, tapi kalau kita bicara sungai ya, di Jawa itu ada sungai-sungai besar. Kalau di Jakarta kita tahu Ciliwung, di Jawa Timur ada Sungai Brantas yang melewati Surabaya, kemudian Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu ada Sungai Solo, Bengawan Solo. Bengawan artinya sungai juga sebetulnya. Dan itu juga rasanya juga menghadapi berbagai pencemaran dan sampah. Kalau sampah yang kelihatan langsung itu kita sebut sampah padat gitu. Tapi kemudian pencemaran biasanya kita sebut limbah, yang kadang-kadang tidak terlihat tapi dia mungkin mengubah warna dan dia mungkin lebih beracun. Nah, memang kita yang hidup di kota-kota umumnya cuma melihat sampah itu numpuk, kemudian pindah tempat. Sampah hanya bisa hilang dengan berbagai cara, paling ujung didaur ulang atau dibakar. Tapi sebetulnya yang sangat penting adalah mengurangi sampah, karena kalau cuma membakar dan mendaur ulang itu hanya menunda atau bahkan bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Misalnya membakar sampah tentu saja mencemari udara. Yang paling penting adalah sebetulnya mengurangi. Nah, sebetulnya saya mulai dengan agak pesimis itu, tapi sebetulnya ada tindakan-tindakan orang sangat optimis juga di Indonesia dan di luar negeri. Misalnya kalau di Jepang, Anda mesti search orang bernama Akira Sakano, seorang perempuan yang pindah dari desa ke desa, kota kecil dari kota kecil, untuk mengajak masyarakatnya mengolah sampahnya sehingga betul-betul menjadi zero waste, tidak ada sampah. Artinya dari awal tiap kali melakukan sesuatu sudah memperhitungkan apa yang akan jadi sampah, dan kalau ada yang harus jadi sampah itu bisa didaur ulang atau tidak. Kalau tidak, mereka mencari cara lain. Kemudian di Indonesia, di Jakarta sini ada kawan yang melakukan juga, namanya Ignatius Adi Wibowo dengan istrinya bernama Wilma Krisanti. Mereka suami istri yang udah belasan tahun juga melakukan itu, juga dari RT ke RT
mengajak orang untuk mengelola sampah yang mereka sebut pendekatan 3 pintu. 3 pintu itu sederhana begini, ketika Anda berkonsumsi, Anda mulai dari membeli sesuatu ya untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Itu pintu pertama tuh, udah harus dijaga. Kalau bisa masuknya itu udah dengan kemungkinan menghasilkan sampah sesedikit mungkin. Kemudian pintu kedua adalah pintu dapur. Ketika Anda masak atau ketika Anda mengkonsumsikannya, bisakah Anda mengkonsumsikannya tanpa menyisakan sampah? Itu kemudian masuk ke halaman belakang ya, kalau masih ada sampah. Pintu 3 adalah pintu halaman. Bisakah Anda meminimalkan apa yang keluar dari halaman Anda gitu? Contoh sederhana begini loh, kalau Anda beli kelapa utuh sekarang ya, ada yang udah dipotong-potong kan kulitnya sehingga ditutup, dibungkus plastik gitu kan. Lalu Anda bawa pulang, kelihatannya kan berkurang tuh sampahnya karena udah dipapas-papasin. Tapi Anda mau sampah plastik pulang ke rumah gitu. Tapi kalau Anda beli kelapa utuh yang belum dipotong, kelihatannya akan menghasilkan sampah kan? Karena nanti di rumah Anda mesti papas, potong-potong sebelum keluar air. Tapi bedanya adalah sampah yang kelapa utuh itu ketika sampai di rumah, sampahnya itu sampah organik yang bisa Anda kompos. Dia hancur dengan teknik composting dan dia bisa menjadi pupuk. Tapi kalau Anda membeli kelapa yang udah dipotong kelihatannya rapi seperti misalnya di supermarket atau di pasar-pasar, tapi dibungkus plastik, kelihatannya sampahnya sedikit, tapi yang sedikit itu sulit hancurnya dan seringkali kemudian masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh hewan. Itu misalnya contoh bagaimana kita bisa mempertimbangkan apa yang kita masukkan ke dalam rumah kita. Itu pendekatannya hanya contoh kecil dari apa yang dilakukan oleh kawan Adi Wibowo dan istrinya Wilma Krisanti. Mereka mungkin tinggal di Jakarta Selatan, saya kira bisa dikontak, bisa dicari aja. Lab Tanya nama kegiatan. Kemudian ada orang yang punya program yang disebut diet kantong plastik. Jadi spesialisasinya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai itu. Namanya Tisa Mirvira dan dia sudah berhasil mendampingi beberapa kota dan daerah untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang melarang sampah plastik. Misalnya yang sangat berhasil adalah di Banjarmasin. Jangan kaget Anda kalau pergi ke Banjarmasin, Anda belanja itu pasti tidak dikasih kantong. Bukan sebagai alternatif, boleh pakai kantong, boleh tidak, tapi sama sekali tidak disediakan kantong plastik. Lalu pemerintah mengupayakan disediakannya kantong anyaman yang dibuat dari banyak semacam tanaman air yang tumbuh di Sungai Barito atau Sungai Martapura atau di kawasan basah di sekitar Banjarmasin. Itu tas seperti tas belanja dulu ibu-ibu kita atau nenek-nenek kita, jadi tidak disediakan kantong plastik. Itu sudah cukup lama berlangsung. Nah, semua ini saya ceritakan sebenarnya dengan satu penekanan, bahwa pengelolaan sampah yang paling penting adalah mengurangi sampah itu. Karena kalau tidak, bagaimanapun akan terjadi penumpukan, ya meskipun sedikit, tapi kalau orangnya makin banyak dan dalam waktu panjang kan numpuk terus. Itu dan sudah terjadi bencana yang sebetulnya sudah krisis misalnya di Yogyakarta, di Bandung dan di Denpasar, bahkan merusak ekonomi Bali karena ada bulan-bulan tertentu ketika sampah-sampah itu betul-betul berkumpul dalam jumlah besar di beberapa pantai sehingga tidak bisa dikunjungi. Demikian episode cerita Marco kali ini tentang sampah dan limbah. Jangan depresi karena ada jalan keluar, hanya saja jalan keluar itu mesti dengan upaya dan ada contoh-contoh yang saya sebutkan yang bisa ditiru dan bisa dihubungi dengan baik. Saya kenal mereka semua, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa yang pasti dengan senang hati meladeni Anda kalau Anda ingin melakukan usaha-usaha mengurangi sampah itu. Sekian episode cerita Marco kali ini, sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa kasih tanda dong, like, ajak teman-teman untuk subscribe. Sampai jumpa.